Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, sekarang ibu absen ya untuk mengecek kehadiran kalian hari ini. Akbar, Hadir, Bu. Amalia, Arsandi, Hadir, Bu. Suci. Ya, jadi untuk hari ini sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anakku. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita sudah membahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, masih ada yang ingat di sini apa itu ilmu ekonomi? Saya, Bu. Ya, silahkan Erlangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Erlangga. Materi kita hari ini mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa itu pelaku ekonomi? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Pelaku ekonomi adalah orang yang melakukan produksi, Contoh pelaku ekonomi? belanja di warung. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai satu, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan PowerPoint dapat menjelaskan macam-macam kegiatan pokok ekonomi. Dua, melalui kegiatan diskusi dapat menjelaskan pelaku ekonomi. Tiga, melalui jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu ada tampilkan video pembelajaran mengenai peran pelaku ekonomi. Jadi itulah tadi video pembelajaran kita.
Sekarang Ibu ada tampilkan gambar mengenai pelaku ekonomi. Jadi di sini ada 4 gambar pelaku ekonomi. Gambar pertama di sini seorang produsen pupuk yang sedang mengemasi pupuknya yang hendak dijual. 4, distribusi produk. Jadi itulah keempat bagian dari pelaku ekonomi. Nah, sekarang ada pertanyaan dari tayangan video tadi dan gambar pelaku ekonomi. Pertanyaan nomor 1, siapa saja pelaku ekonomi yang kalian ketahui? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Rumah tangga? Masih ada yang menambahkan? Rumah tangga? Ya, masih ada? Ya, silakan. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Nah, masih ada yang lanjutkan? Rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya ya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan yang kalian ketahui mengenai peran pelaku ekonomi melalui tayangan video dan gambar pelaku ekonomi. Ada yang bisa jawab, Nak? Oke. Peran rumah tangga konsumen yaitu mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang tersedia. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Bu. Ya. Peran rumah tangga produsen memproduksi barang-barang dan jasa mengkonsumsi faktor produksi yang tersedia. Masih ada yang ingin menambahkan? Ibu, rumah tangga pemerintah yaitu 1 sebagai produsen adalah memproduksi barang atau jasa dalam memenuhi kepentingan publik. Yang kedua sebagai konsumen adalah mengalokasikan dana. Masih ada lagi yang menambahkan? Saya, Bu. Ya. Masyarakat luar negeri, peran penting perekonomian dilakukan oleh pemerintah seperti ekspor dan impor. Ya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Jadi itulah pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi mengenai materi kita. Peran pelaku ekonomi dalam baik secara produksi, secara konsumsi, dan secara distribusi. Sekarang kegiatan ekonomi kita bagi ke dalam 3 bagian. 1, produksi. 2, konsumsi. 3, distribusi. Kegiatan produksi di sini di mana kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai dan manfaat suatu barang dan jasa. Contoh, produksi pabrik tahu menghasilkan tahu kemudian dikonsumsi. Jadi di sini ada 5 faktor produksi. 1, produksi alam. 2, produksi tenaga kerja. 3, produksi modal. 4, produksi kewirausahaan. 5, teknologi. Dan perhatikan PowerPoint-nya, jadi ada bagian-bagiannya. Faktor produksi itu bagaimana? Ya, pengertian konsumsi di sini kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi produksi ada 2. 1, faktor dari dalam. Contoh faktor dari dalam. 1, gaya hidup. 2, usia. Dan 3, selera. Faktor 2, faktor yang berasal dari luar. Contoh, tingkat penghasilan, pendidikan, tempat tinggal. Sekarang kegiatan ekonomi distribusi. Pengertian distribusi di sini adalah
kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada konsumen. Contoh, distribusi, jasa antar barang atau paket. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi di sini ada 4. 1, pasar, 2, barang, 3, perusahaan, dan 4, kebiasaan dalam pembelian. Kita lanjut, pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi di sini ada 4. 1, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. 3, pemerintah. Dan yang keempat itu adalah masyarakat luar negeri. Jadi itu adalah bagian dari pelaku ekonomi. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen di sini atau biasa kita sebut dengan RTP, ya, di mana setiap bentuk usaha yang dijalankan, jenis usaha yang tetap dan terus-menerus didirikan. Nah, sehingga memperoleh keuntungan dan laba. Rumah tangga konsumen atau biasa kita sebut dengan RTK. Nah, di mana kegiatan ini menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Pemerintah. Nah, pemerintah di sini sebagai produsen dan sebagai konsumen dan juga sebagai regulator atau pengendali jalannya perekonomian swasta. 4, masyarakat luar negeri. Nah, di mana lembaga ini melakukan kegiatan di bidang ekspor dan di bidang impor. Adapun kegiatan dan perhatikan memproduksi dan menjual barang atau jasa. 2, menyewakan dan menggunakan faktor-faktor produksi. 3, menentukan pembelian barang-barang modal. 4, di sini adalah meminta kredit dari lembaga konsumen. Di sini menerima penghasilan dari produsen. 2, menerima penghasilan dari lembaga keuangan. 3, menjalankan penghasilan di pasar barang. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di sini ada 4. Menarik pajak langsung dan pajak tidaklah. Ya, di sini ada membelanjakan penerimaan. Yang keempat itu adalah menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Nah, uang kartal di sini adalah uang sah yang digunakan dalam transaksi jual beli. Terakhir adalah kegiatan masyarakat luar negeri. Nah, di mana kegiatan masyarakat luar negeri di sini ada 5, ya. Yang pertama menyediakan kebutuhan. 3, menyediakan kredit pemerintah swasta dalam negeri. 4, sebagai penyalur uang atau devisa. Dan yang kelima itu adalah sebagai penghubung pasar dalam negeri. Jadi itulah materi kita hari ini mengenai peran pelaku ekonomi. Nah, sekarang ya, Ibu bagi ke dalam kelompok. Jadikan 5 kelompok, ya. Nah, silakan. Jadi yang dapat nomor ini bentuk kelompok, ya. Jadi ini ada lembar LK, ya, Ibu bagikan. Nah, kelompok 2, perhatikan dulu, Nak. Di situ, ya, ada petunjuk pengerjaan LK. Ada 2 gambar yang kalian analisis, ya. Paham? Paham. Jadi kalian diskusikan bersama temannya, ya. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit.
kemudian dari kelompok 2 dan sebelah saya saudara Repan kelompok 1. Maaf. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang peran kegiatan pelaku ekonomi. Dengan saudara Repan, saya persilakan. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1, pengertian pelaku ekonomi pada gambar 1, di mana individu, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tugas pelaku ekonomi dalam gambar 1 adalah rumah tangga distributor. 2. Gambar 2, di mana kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dibagi menjadi 3, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Pengertian pelaku ekonomi gambar 1. Pelaku ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang sedang membuat keputusan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut hasil diskusi kelompok kami, pengertian pelaku ekonomi pada gambar 1 yaitu seseorang atau sekelompok orang yang sedang membuat keputusan ekonomi. Tugas pelaku ekonomi pada gambar 1 yaitu berperan dalam sistem perekonomian seperti produksi, konsumsi. Kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang ingin membacakan hasil diskusi kami. Menurut hasil diskusi kami, pengertian pelaku ekonomi pada gambar 1 berupa produksi, konsumsi, dan distribusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5? Silahkan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus sama temannya. Marilah kita bersama-sama mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Siaran. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus sama temannya. Gitu. Erlangga, apa yang kita pelajari hari ini? Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa yang belum kalian pahami? Alhamdulillah, hari ini sudah paham semua materinya. Untuk belajar peran pelaku ekonomi, kita harus tetap semangat belajar. Karena pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi, teruslah kalian belajar dengan tekun. Sekarang Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Jatuh pada kelompok 2. Silakan.
Silakan. Perwakilan dari kelompok 2. Kayaknya ya, silakan ditingkatkan lagi ya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin langsung oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku. Pagi.